Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan membahas lagi tentang komentar dari sahabat tani kita. Yang di sini dalam komentar ini terjadi perdebatan pro dan kontra mengenai pupuk tanah sahabat atau pupuk tabur. Jadi pertanyaan muncul seperti ini sahabat. Pak, apakah cukup kita menggunakan MKP KNO 3 putih saja tanpa memberikan pupuk tabur? Kenapa sebagian orang berpendapat, Pak, katanya kalau kita berikan MKP KNO 3 putih tanpa pupuk tabur, hasil tetap percuma, produksi tetap menurun. Dan sebagian lagi mengatakan tanpa harus pupuk tabur atau pupuk tanah, cukup MKP KNO 3 putih, hasil kopi tetap akan melimpah. Oke, jadi Pak, mana yang benar ini Pak ya? Tolong dibahas. Oke, kan kita bahas sahabat ya. Oke, sahabat ya, untuk menjawab dua persoalan ini sahabat ya, yang ada katanya tanpa pupuk tabur jika mengandalkan MKP KNO 3 putih saja tetap hasilnya percuma dan tak akan lebat buahnya. Dan ada yang bilang tanpa menggunakan pupuk tabur cukup MKP KNO 3 putih buahnya tetap akan melimpah. Oke, di sini jawabannya sahabat sama-sama benar. Sebenarnya kenapa saya bilang sama-sama benar? Ini akan saya ringkas, akan saya bahas melalui pengalaman saya, pengamatan saya semenjak sudah hampir 12 tahun ya. Jadi saya menggunakan MKP KNO 3 putih sudah masuk 7 tahun hingga sekarang sahabat. Jadi perlu tahu sahabat, dulu sebelum saya mengenal MKP KNO 3 putih, saya mengandalkan pupuk NASA. Namun kenapa sekarang saya beralih? Karena di masa itu pupuk NASA dalam sepaket itu harganya murah sahabat. Jadi saya pesan di online. Namun sekarang ini saya perhatikan per paket pupuk NASA sudah sangat mahal sahabat. Bahkan harga satuan saja sudah mahal gitu ya. Jadi saya, ya namanya kita petani kan ingin cari yang murah tetapi punya kualitas ya, begitu ya sahabat ya. Nah, jadi muncul komentar ya, Pak, kenapa sih kok bahasnya ASI MKP KNO 3 putih? Apakah Bapak ada ikut endorse ya gitu ya? Ya, bagaimana sahabat tani, saya mau ikut endorse kalau subscriber saya masih 5 ribuan sahabat. Jadi nggak ada di sini endorse dan saya nggak ada apa royalti atau nggak dapat apa-apa ya, seperti itu ya, lebih kurangnya. Jadi yang biasanya mendapatkan endorse itu yang subscribernya ratusan ribu sahabat. Nah, jadi di sini saya bukan endorse, bukan berarti di sini saya menunjukkan buah kopi yang banyak lalu saya atasnamakan MKP KNO 3 putih supaya sahabat tani beli. Bukan seperti itu ya sahabat ya. Saya membuktikan dengan fakta produk yang saya pakai gitu ya. Jadi jika terbukti banyak buah ya saya bagi. Nah, jikalau misalnya MKP KNO 3 putihnya tidak terbukti melimpahkan buah, nah sudah pasti nggak saya bagikan sahabat. Nah, jadi muncul komentar itu ya bikin saya ketawa ya sahabat ya. Endorse dari mana? Soalnya saya cuma 5.000 subscriber ya, mana mungkin ya nggak dipandang ya sahabat ya. Nah, jadi misalkan aja memang MKP KNO 3 putihnya memang tidak bagus, tidak unggul ya, tidak akan saya bagikan ya, karena tidak dapat manfaat apa-apa kalau saya bagi kepada sahabat tani, dan kasihan sahabat tani nantinya ya tertipu ya, seperti itu ya sahabat ya. Jadi saya berusaha berbagi untuk tidak menipu. Makanya sebelum saya bagikan ini persoalan MKP KNO 3 putih ini, saya uji sendiri dulu sahabat. Saya uji, saya praktik sendiri dulu sahabat ya, berbulan-bulan sahabat. Tidak berminggu-minggu. Kalau berminggu-minggu langsung saya berikan arahan pada sahabat tani ya, berikan MKP KNO 3 putih. Ya sudah pasti nggak masuk akal sahabat. Karena untuk proses segalanya itu, pemupukan apapun itu ya pasti butuh proses berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun sahabat. Nah, jadi sini tidak ada endorse ya. Nah ya, tidak ada endorse. Bahkan tadi ada yang bertanya lagi ya, Pak, kemarin itu Bapak mengarahkan Posca terbaik, lalu sekarang kok sudah tiba-tiba masuk pembahasan MKP KNO 3 putih. Itu piye itu Pak, bagaimana itu kok bisa seperti itu? Oke, akan saya jawab ya sahabat ya. Gini sahabat, dunia ini semakin maju sahabat. Produk pupuk merek-merek ternama semakin hadir sahabat. Nah, jadi bukan kita mengabaikan Posca. Posca tetap saya pakai sahabat, tetapi yang namanya kemajuan dan produk-produk sudah makin banyak ya, sudah pasti kita harus mengujinya lagi sahabat ya. Mungkin ada yang terbaik di atas yang terbaik, ada yang
lebih baik di antara yang terbaik ya, seperti itu sahabat. Jadi tugas kita sebagai petani ini wajib dan patut mencoba sahabat. Ya, kita jangan selalu diam saja dengan pupuk yang ada gitu. Kita wajib harus coba eksperimen sahabat. Nah makanya itu, ini kali ini kan MKP KNO 3 putih. Nanti kali ke depan sahabat akan saya bagikan lagi, ada produk lagi nih. Ya, bagus juga untuk tanaman kopi. Nah ya, jadi nggak ada di sini namanya endorse ini, endorse itu, nggak ada sahabat. Ya. Oke, baik sahabat tani ya, mengenai tentang benarkah MKP KNO 3 putih tanpa pupuk tabur bisa hasil maksimal, dan juga benarkah harus dengan pupuk tabur baru hasilnya maksimal jika dimix dengan MKP KNO 3 putih. Jawabannya adalah sahabat tani, tergantung dari unsur hara tanah atau kesuburan tanah yang kita miliki sahabat. Jadi wajar saja ada yang beranggapan tanpa pupuk tabur bisa berbuah banyak, ada juga beranggapan wajib dengan pupuk tabur baru berbuah banyak. Itu tergantung dari tanah kita masing-masing sahabat. Tergantung dari tanah kita ya sahabat ya, kesuburannya kita harus tahu sahabat. Makanya saya sendiri pun kalau ingin memberikan pupuk, saya perhatikan dulu kesuburan tanah saya setingkat mana. Kadang-kadang ada tanahnya subur tetapi ada beberapa unsur hara yang kurang, ada juga yang benar-benar subur unsur hara lengkap. Nah jadi bila kita berikan MKP KNO 3 putih dengan penyemprotan saja tanpa pupuk tabur, ya masuk akal kalau buahnya banyak sahabat ya. Bahkan 2 kali lebih banyak sahabat ketimbang tanah yang kurang subur atau yang subur tapi masih ada kurang unsur hara lain ya. Oke, semalam baru kita duduk sharing bersama teman-teman ya, membahas mengenai itu. Ada teman kita yang menganggap tanpa pupuk tabur pun cukup MKP KNO 3 putih terbukti kok Pak, buahnya banyak di kebun saya Pak. Nah kebunnya beliau memang kebun baru, lahan baru buka, jadi pertama kali dia menanam tanaman kopi sahabat. Jadi unsur hara tanah itu kesuburannya masih 100% gitu sahabat. Jadi kenapa harus ada pupuk tabur? Nah itu pasti orang bertanya. Pupuk tabur ini diadakan bagi kita yang tanahnya mengalami ketidaksuburan atau subur tetapi mengalami kekurangan beberapa unsur hara penting gitu sahabat. Nah jadi itulah kenapa pupuk diciptakan sahabat. Nah jadi semua benar jawabannya. Tanpa dipupuk tabur ada berbuah banyak 2 kali lipat, ada juga diberi pupuk tabur dulu, diseprai MKP KNO 3 putih baru bisa berbuah banyak. Nah seperti itu. Makanya saya bilang jawabannya sama-sama benar. Nah jadi Pak, kan MKP Pak kan monokalium fosfat kan gitu Pak ya. KNO 3 putih juga ada kandungan kaliumnya kan begitu ya. Tapi kita berikan pupuk tabur dengan kandungan unsur yang sama. Apakah nggak masalah Pak? Apakah nggak akan rontok buahnya? Tidak sahabat ya, selama sesuai dosis tidak akan sahabat. Jadi ada sebagian kita memberikan pupuk tabur dan juga melakukan penyepraian MKP KNO 3 putih tadi ya supaya lengkap gitu sahabat. Kadang-kadang memang iya benar sahabat ya, MKP KNO 3 putih kalau kita lakukan penyepraian di musim hujan terus cepat hilang gitu. Tapi cepat hilangnya kita nengok juga sahabat. Kalau setelah kita spray 30 menit kemudian baru hujan itu aman. Tapi setelah kita spray 2 menit kemudian datang hujan, nah itu bahaya. Jadi makanya bisa juga kita berikan pupuk tabur unsur kalium ke bagian tanah ya, ada bisa juga kita lakukan penyepraian sebagai pelengkap supaya lebih berbobot sahabat. Karena kita nggak tahu kekurangan berapa persenkah unsur kalium dalam tanah kita ini, kan kita nggak tahu ya. Jadi lebih baik kita lengkapkan baik dengan pupuk melalui daun, baik pupuk melalui tanah, seperti itu sahabat. Asal tepat dosis tidak ada masalah kok, nggak akan keracunan tanaman kita. Nah ini kopi kita yang lagi belajar berbuah ini sahabat ya, belajar berbuah. Jadi waktu itu pun saya pernah juga takut sahabat ya, karena di MKP juga KNO 3 putih ya gitu ya, dengan pupuk tabur ada kesamaan.
pada unsurnya gitu. Saya ketakutan, saya takut nanti keracunan pada tanaman gitu ya sahabat ya. Rupanya tidak sahabat. Nah itu faktanya ya, tidak sahabat. Tidak perlu kita takut sahabat, asal tepat dosis ya. Tidak perlu kita takut. Buahnya tetap seperti ini menghijau sahabat, dan tetap sehat kok ya. Nah jadi sekali lagi saya ungkapkan, ini di lahan saya, lahan kurang subur. Usianya mungkin sudah 100 tahun ya, dari nenek moyang kami ya. Jadi udah berapa kali ganti kopi kan gitu ya. Jadi tidak subur lagi lahan saya ini sahabat. Tidak subur atau kurang subur. Makanya saya berikan pupuk tabur untuk tanah. Dan saya bantu dengan penyepraian MKP KNO 3 putih. Makanya hasilnya hijau kembali seperti ini. Nah untuk sahabat tani yang masih pasti ada yang bertanya ya, Pak, kapan dan berapa kali kita berikan MKP KNO 3 putih? Ada di video saya sebelumnya, silahkan kunjungi sahabat tani ya. Makanya itu saya bilang kalau lahannya masih subur ya, hindari pemberian pupuk tabur ya. Pupuk kimia itu dihindari. Tapi ya berikan aja MKP KNO 3 putih penyemprotan melalui daun, karena tidak terlalu berdampak negatif dan tidak terlalu secara langsung merusak tanah, tetapi dia tidak langsung begitu, seperti itu sahabat. Nah jadi kalau memang untuk endos kan sudah pasti saya bela-belain ini kan, MKP KNO 3 putih ya saya bela-belain, sahabat harus beli karena ada untungnya untuk saya kan gitu ya. Tapi ini buktinya saya menyatakan seperti ini, kalau tanah tidak subur berikan MKP KNO 3 putih ya, spray. Nah, untuk tabur boleh kita gunakan pupuk apa saja yang kandungannya NPK gitu. Jika ada mungkin unsur hara lain yang kurang, entah magnesiumnya atau mungkin kadar pH tanahnya mungkin asam ya, berarti ada cara lagi kan begitu ya sahabat ya. Jadi kita di sini tidak ada endos-endos ya, saya bagikan sesuai kenyataan fakta dan ujian yang saya lakukan sendiri sahabat ya. Sudah 3 bulan saya menguji MKP KNO 3 putih, makanya sekarang saya nyatakan, saya jaminkan kepada sahabat tani hasilnya bagus. Oh ya sahabat tani ya, ada juga berita dari teman kita, Pak, ada juga lupa MKP KNO 3 putih palsu lupa gitu ya. Itu bagaimana Pak? Karena saya udah surprise, saya pakai nggak ada bukti apa-apa Pak, katanya. Seolah-olah nampaknya dalam MKP itu kan putih ya. KNO 3 putih pun juga isinya putih ya, warnanya putih gitu. Tapi kelihatan Pak sepertinya garam gitu ya. Karena garam juga kan bisa memperlebat buah Pak, kata. Iya bener ya. Nah jadi begini sahabat, untuk mencari produk MKP KNO 3 putih itu biasanya ada logo sahabat, ada logo di kemasan sahabat. Nah dan warnanya itu lebih pekat gitu ya, warna listnya misalnya seperti contoh MKP itu kan listnya merah dan putih, itu warna merahnya lebih merah gitu ya daripada produk yang palsu sahabat. Tetapi jangan terkecoh juga, cukup sahabat tengok juga logo sahabat ya, ada logonya kalau yang asli biasanya sahabat, logo apa merek perusahaan ya kalau nggak salah saya sahabat ya. Seperti itu. Jadi kalau sahabat sudah menggunakan MKP KNO 3 putih, nggak ada perkembangan, pelajari lagi, mungkin bisa jadi produk kemasannya itu palsu sahabat. Hati-hati ya, semakin banyak ini nampaknya produk palsu tersebar ya, bukan hanya di toko ya, tetapi bahkan di online pun sudah banyak sahabat. Oke, jadi itu saja ya saya rasa sahabat ya, karena pertanyaan itu banyak sih masuk di komentar di YouTube saya sahabat ya, mengenai itu masalah yang tadi ya sahabat ya, apakah harus ada pupuk tabur baru spray MKP KNO 3 putih baru banyak buah. Dan ada juga yang menyatakan tanpa pupuk tabur, tanpa pupuk tanah, cukup MKP KNO 3 putih bisa berbuah banyak. Intinya kembali kepada kesuburan tanah itu sendiri sahabat ya. Nah jadi saya nyatakan semuanya benar, tidak ada yang salah sahabat. Oke, saya rasa itu sudah komplit dan tidak ada hal lain yang saya bahas kepada sahabat tani ya. Nantikan terus video selanjutnya, banyak ini kabar terbaru, hal-hal baru yang akan saya bagikan kepada sahabat tani. Saya nanti di dalam beberapa minggu ke depan saya akan aplikasikan pupuk kalium dan kalsium ya sahabat tani ya, tapi bersifat tunggal. Tapi ini model cair sahabat ya. Nah oke, nantikanlah ya sahabat. Oke kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.